Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini kita insyaallah dalam kajian bersama Ustadz Ramdhani LC. Dia adalah merupakan pengasuh Pondok Pesantren Muhammadiyah Kuala Madu Langkat, insyaallah. Dan tentunya ada bersama Bang Peri Munti dan saya sendiri Permadi. Baik hadirin, kita langsung saja kepada materi kita hari ini yang membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah kurban. Untuk itu bersama kita akan dengarkan bagaimana pemaparan dari Ustadz Ramdhani LC. Kepada Ustadz, kami persilakan. Ya, terima kasih Bang Permadi. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Terima kasih Bang Permadi dan Bang Ferry atas waktu yang diberikan kepada saya tentunya pada kesempatan ini. Sedikit kita akan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, berbagi ilmu, sama-sama belajar, karena bagaimanapun juga perintah Allah jelas dalam Al-Qur'an bagi kaum muslimin untuk memperbanyak ilmu, kita belajar. Salah satunya Allah Ta'ala katakan, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang-orang yang berilmu apabila kalian tidak mengetahui. Ini menjadi dalil bagi kita bahwa kita diminta, bahkan diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak belajar tentang hukum-hukum syariat agama kita. Sebagaimana yang disampaikan Nabi SAW dalam hadits beliau SAW mengatakan, Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Belajar itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Ikhwatal iman rahimakumullah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini sedikit sebagai muqaddimah kita akan membahas tentang ibadah kurban serta beberapa keutamaan-keutamaannya agar kita termotivasi, memiliki kesadaran dan memiliki semangat untuk melakukan dan mengamalkan sunnah terbesar Nabi SAW, yaitu ibadah kurban, yang disebutkan oleh salah seorang sahabat, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinati 10 sinin yudhi. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam hidup di Madinah 10 tahun. Dan setiap tahun beliau berkurban. Jadi menunjukkan bahwasanya ibadah kurban itu ibadah yang besar. Dan Allah Subhanahu wa taala juga katakan dalam Al-Qur'an, Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Begitulah ibadah kurban itu disyariatkan, siapa saja yang mengagungkan syariat Allah, yaitu ibadah kurban salah satunya, maka sesungguhnya itu adalah bentuk ketakwaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bercerita tentang ibadah kurban, perintah ibadah kurban itu langsung Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Dalam surat terpendek dalam Al-Qur'an itu surat Al-Kautsar. Di situ pada ayat yang terakhir Allah katakan, "Fashalli li rabbika wanhar." Salatlah kamu, ikhlaskan niatmu salat lillahi ta'ala untuk Allah dan berkurbanlah. Jelas perintah Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an bagi kita untuk berkurban. Kemudian ada satu ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan dan menyinggung juga tentang salat kita itu, kemudian hidup kita, mati kita, kurban kita, itu kita niatkan lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadah kurbanku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ini adalah salah satu ayat yang berkaitan dengan kita harus mengikhlaskan semua ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbicara juga tentang keutamaan berkurban ini, ada satu hadis Nabi SAW yang menjadi rujukan kita. Ya, dalam hadis Nabi SAW mengatakan, Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki kelapangan rezeki, ya, misalnya Bang Ferry punya kelapangan rezeki, ya. Walam yudhi, tapi dia enggak mau berkurban.
uangnya ada, tabungannya ada, rizkinya banyak, bisa beli sepeda baru, mungkin sepeda motor baru, atau mungkin mobil baru, beli ladang, tapi untuk beli hewan kurban yang mungkin cuma 2 juta, bukan nggak mampu, tapi tidak mau. Ya, beda tidak mampu dengan tidak mau. Fala yaqrabanna musallana. Kata Nabi, jangan ikut sholat bersama kami. Jangan dekati musolah kami. Yaitu artinya Nabi semacam memberikan sebuah cambukan kepada orang-orang yang mampu tapi nggak mau berkurban. Sudah, kalian sholat Idul Adhanya jangan sama kami. Cari lagi atau cari sendiri tempat sholat kalian. Maka dari hadis ini sebagian ulama mengatakan ibadah kurban itu wajib hukumnya bagi yang mampu. Sebahagian pendapat ulama demikian. Akan tetapi yang rajih wallahu alam, hukum ibadah kurban itu adalah sunnah muakkadah. Sangat dianjurkan sekali. Akan tetapi bagi yang mampu tidak mau berkurban sangat tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai gambaran tentang salah satu keutamaan kurban ini, Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini disahihkan oleh Albani. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma'amila ibnu Adam yauman nahri ahabbu ilallah min ihraqid dam." Tidak ada ibadah yang paling Allah cintai. Berarti kan cuma satu yang dicintai oleh Allah. Tidak ada satupun ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan di hari nahar. Apa itu hari nahar? Hari nahar itu adalah hari ke-10 bulan Dzulhijjah, yaitu hari raya Idul Adha, disebut dengan istilah hari nahar namanya. Kata Nabi SAW, tidak ada ibadah yang paling Allah cintai di hari nahar melebihi mengalirkan darah, yaitu berkurban. Maka dari itu, ketika 10 Dzulhijjah tiba, hari raya Idul Adha tiba, maka ibadah yang paling afdal adalah berkurban. Maka dari itu tadi kita sebutkan bahwa Nabi SAW 10 tahun di Madinah beliau berkurban setiap tahun. Dan ini juga menjadi dalil bagi kita bahwasanya ibadah kurban itu bukan disyariatkan sekali seumur hidup, tapi disyariatkan setiap tahun bagi yang mampu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa berkurban. Jadi Bang Ferry ya diusahakan harus berkurban. Tahun ini kurban ya insyaallah ya. Begitu juga dengan Bang Permadi. Kita jadikan ibadah kurban kita itu sebagai bentuk mengganggukan syariat Allah Ta'ala. Karena semakin besar kita mengganggukan syariat Allah, itu semakin besar ketakwaan kita kepada Allah. Tapi yang paling penting, jangan pamer nama kita tertera di situ peserta kurban. Ada nama Bang Ferry, ada nama Bang Permadi, hingga akhirnya timbul ria, tidak ikhlas. Itu semua menghapuskan ibadah yang besar itu. Saya kira sebagai muqaddimah, mungkin kita lebih kepada dialog interaktif saja. Sebetulnya kalau seandainya live streaming kita bisa ajak permisa untuk berdialog, tapi untuk ke depan insya Allah kita bisa. Sekarang saya persilahkan pada Bang Permadi ataupun kepada Bang Peri untuk kita saling belajar bersama-sama. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, ini tadi sudah disampaikan luar biasa bagaimana keutamaan ibadah kurban itu sendiri, Ustaz ya. Jadi kalau saya pernah terpikir begini, Ustaz, dengar ceramah Ustaz juga ini, Ustaz ya. Jadi katanya untuk yang penerima daging kurban itu ada 2, cuman saya lupa, Ustaz, itu gimana deh, Ustaz? Baik, berkaitan dengan pembagian daging kurban, atau sederhananya dengan istilah siapakah yang berhak untuk menerima daging kurban tersebut. Kalau kita berkurban, kemana kita arahkan daging kurban itu? Kalau dalam Al-Quran, surah Al-Hajj, ayat 28. Di situ Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Allah katakan, makanlah dari daging kurbanmu, 1. Yang kedua, wa at'imul ba'isal faqir, dan berikanlah makan kepada orang-orang fakir dan miskin. Gitu. Jadi dalam Al-Quran ini ada 2. Yang pertama dimakan untuk yang berkurban, sebahagian yang lain untuk diberikan kepada orang-orang fakir dan miskin. Dan ada juga satu ayat dalam Al-Quran, surat yang sama, ayat ke-36, Al-Hajj, di situ ada Allah katakan, "Fakulu minha wa at'imu al-qani'a wal mu'tar." Ya, berikanlah, makanlah daging kurban itu. Artinya ini juga jadi hukum bagi kita. Terkadang ada orang, anggapannya
siapa yang berkurban, dia tidak boleh makan dari daging yang dia kurbankan itu. Nggak boleh. Itu masih ada sampai sekarang. Padahal justru perintahnya adalah Allah memerintahkan kita untuk makan dari daging kurban yang kita potong tadi. Jangan sampai malah kita larang. Itu salah besar. Yang kedua adalah berikanlah kepada al-qani'. Al-qani' itu adalah orang-orang yang miskin tapi suka minta-minta. Wal mu'tar. Mu'tar itu adalah orang miskin tapi dia menjaga harga dirinya, tidak suka minta-minta. Jadi mau dia miskin minta-minta, mau dia miskin yang tidak minta-minta, tetap kita kasih dua-dua. Tapi yang kita dahulukan adalah seorang miskin yang tidak suka minta-minta, itu lebih kita dahulukan karena ada ayat dalam Al-Quran, la yas'alunan nasa ilhafa. Mereka itu menjaga harga diri. Ya, menjaga harga diri karena minta-minta itu tidak baik dalam agama kita kecuali dalam keadaan terpaksa sekali. Jadi kalau kita lihat memang betul ada cuma dua. Tapi ternyata kalau kita rujuk kepada perkataan salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, yu'kal as-thuluth wa yut'am as-thuluth wa yatasaddaq 'ala al-miskin thuluth. 3. Yang pertama, dimakan sepertiga. Itu yang berkurban. Yang kedua, dihadiahkan sepertiga. Yang ketiga, disedekahkan sepertiga. Jadi dibagi 3, bukan hanya dibagi 2. Yang sepertiga untuk diri sendiri dimakan bersama keluarga, yang sepertiga disedekahkan kepada orang miskin ataupun orang fakir. Sepertiga yang terakhir dihadiahkan kepada siapapun, termasuk juga kepada orang kaya, tetangga kita, bahkan orang non-muslim. Dalam perkataan Ibnul Qudamah, ya, dalam fikih Hambali ini bahwa dikatakan bahwa yajuzu i'ta al-kafir, dibolehkan memberikan daging kurban kepada orang kafir. Jadi nggak ada masalah. Ustaz, bagus tadi pertanyaan si Bang Madi tadi. Ini pernah kejadian seperti ini, Ustaz. Dia berkurban nih, berkurban. Namun dia punya permintaan, tapi dia diberikan jatahnya gitu. Meminta bagian-bagian tertentu ya. Iya, tapi dia diberikan dia jatahnya. Tapi dia, aku minta inilah gitu. Kalau di dalam Al-Quran kita diajari untuk beradab dalam memberi dan bersedekah. Salah satunya Allah katakan, وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ. Janganlah kamu bersedekah dengan sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak kamu sukai. Seandainya kamu dikasih sama orang sesuatu itu, kamu pun gak mau menerimanya kecuali dengan pejam mata. Iya. Artinya kita itu diminta bersedekah yang baik-baik, yang bagus-bagus. Namanya juga udhiyah. Udhiyah itu artinya pengorbanan. Yang namanya pengorban itu berarti kan kita memberikan apa yang kita inginkan untuk orang. Itu namanya berkorban. Tapi kalau kita memberikan sesuatu yang gak kita butuh, itu namanya bukan berkorban. Nah, gitu dia. Jadi, ya kalau cerita boleh-boleh saja selagi jatahnya tidak lebih dari sepertiga, sebenarnya nggak masalah. Tapi secara adab, itu sangat tercela sekali. Oh, secara adab saja. Secara adab. Artinya kita memberikan sedekah hadiah kepada orang, kita berikanlah yang terbaik. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sebelum kalian berani memberikan apa yang kalian cintai kepada orang lain. Gitu. Jadi kira-kira gimana solusinya? Ini kan pernah juga nih jadi panitia nih gitu kan. Udah gitu, dia ngotot dia. Aku minta obat atau gitu, Ustaz. Ya. Jadi kayak mana kira-kira mana tahu entah. Baik, barakallahu fikum. Harus sama-sama kita pahami, terkadang kan kita harus sama-sama memahamkan bahwa 1 ekor sapi itu kan punya berapa orang? 7 orang. Kan gitu ya. Bukan punya 1 orang, kecuali kalau dia mampu sendiri kan gitu kan. 7 orang. Jadi seandainya dia minta bahagian ekor, itu ekor punya berapa orang? 7. Kan gitu. Benar. Maka dia tidak boleh mengambil ekor itu sebelum 6 orang yang lain itu memberikan izin dan betul-betul ikhlas dan rela. Mungkin ada orang tipenya nggak mau banyak cerita. Mungkin dilihatnya, misalnya Bang Perbadi ngambil ekor. Hatinya nolak. Kenapa dia ngambil itu? Tapi dia nggak mau ngomong. Padahal itu hak dia ada juga. Nah, jadi ini juga menjadi sesuatu yang perlu diingatkan bahwa jangan sampai apa yang kita minta itu ternyata bukan milik kita seutuhnya. Maka bukan hak kita di situ. Maka baiknya solusinya adalah udah. Kita sedekah, berikan yang terbaik. Semakin kita baik berikan sedekah kepada orang, maka nilainya akan semakin baik. Iya. Gitu saja. Baik, Ustaz. Kemudian begini, Ustaz, ada pertanyaan juga.
sedekah itu yang lebih afdol itu apakah di bulan Ramadan atau di bulan Dzulhijjah ini, Ustaz? Ya, Masya Allah. Ini pertanyaan sangat bagus sekali dari Bang Permadi tentang mana yang lebih utama bersedekah di 10 hari pertama Dzulhijjah dan atau sedekah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. 10 hari terakhir Ramadan punya keutamaan, kita pahami itu. Dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah juga punya keutamaan. Kalau kita bertanya kepada orang awam tentang pertanyaan ini, manakah sedekah yang lebih baik? 10 Ramadan atau 10 Dzulhijjah? Maka jawaban awam mereka semua mengatakan bulan Ramadan lebih besar pahalanya. Tapi ternyata pada ahlul ilmi, para ulama kita berbeda jawabannya. Merujuk kepada hadits Nabi SAW, beliau SAW mengatakan, "Ma min ayyamin ala amal salihu fiha ahabbu ila Allah min ayyamin ashr." Tidak ada ibadah yang lebih Allah cintai melebihi ibadah yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi Nabi yang mengatakan bahwasanya beribadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu apapun, mau sedekah, mau sholat, kalau puasa sunnah ya, kalau puasa wajib kan tidak masuk, puasa sunnah dan sebagainya, pahalanya lebih besar daripada sedekah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka ini harus kita paham. Mungkin terkejut ya kebanyakan orang ya. Nggak mungkin lah, masa Ramadan kan kita tahu keutamaannya. Ini Nabi yang mengatakan demikian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Apabila kalian berselisih terhadap sesuatu hukum, maka kembalikan kepada siapa? Allah dan Rasul. Begitu. Ya, jadi tetap ini yang disia-siakan. Besok atau malam ini sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, anti malam. Maka kita sudah bisa memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam. Ini banyak terus pertanyaan Bang Madi. Aku bertanya lagi. Iya. Boleh, enggak apa-apa selagi Saat ini, kita karena ada awak kan kesempatan. sering jadi panitia lah gitu. Masalah hukum apa Sat? Panitia kurban, bolehkah dia mendapat upah gitu? Baik. Jadi harus sama-sama kita pahami bahwa panitia itu sifatnya sukarela. Sukarela. Ya, sifatnya sukarela dan membantu. Hal itu ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diminta oleh Nabi SAW untuk mengurus 100 ekor onta kurban Nabi SAW. Gitu. Ya, 100 ekor onta. Banyak. Ya. Ini kita untuk beli 2 juta rupiah untuk beli satu bahagian atau 1 ekor kambing kayaknya berat kali itu Nabi SAW. Masya Allah. Maka Ali bin Abi Thalib gak mampu mengerjakan sendiri. Maka beliau panggil tukang-tukang jagal itu. Kan susah memisahkan kulit dari daging, memotong-motong segala macam. Tapi Ali bin Abi Thalib berkata, kami dilarang untuk membayar tukang-tukang jagal tadi itu dengan uang atau dengan daging, mohon maaf, dengan daging kurban yang kita sembelih tadi. Dan kami memberi dari diri kami sendiri. Justru panitia malah ngasih ke tukang jagal. Artinya panitia berkorban. Kalau sekarang apa? Panitia berusaha memperbanyak keuntungan. Ambil ini, ngambil itu, minta ini. Enggak. Sekarang sudah berbeda nilai. Panitia itu malah mencari keuntungan. Ini tidak benar. Panitia itu sukarela. Nah, kalau ditanya, bolehkah panitia? Panitia ya, bukan tukang potong. Karena ada tukang potong yang memang kita sewa, kita bayar. Iya. Itu memang harus kita bayar lah. Masa kita sewa orang nggak kita bayar? Tapi bayarannya tidak boleh dari daging kurban. Dia dibayar dengan uang sendiri. Caranya kalau sekarang gampang. Misalnya satu bahagian sapi 2 juta. Tambahkan aja 50 ribu setiap orang. Nah, jadi itulah 50 ribunya kali 7 untuk upah orang-orang yang kita sewa tadi. Oh, seperti itu boleh? Boleh, nggak ada masalah. Boleh, karena itu dan itu disampaikan kepada para peserta kurban. Iya. Nah, jadi kalau seandainya itu pakai sewa tukang jagal tadi. Kalau panitia, bolehkah dia mengambil daging kurbannya, daging kurban yang dia akomodir? Maka jawabannya boleh dalam bentuk hadiah. Jadi hadiah, karena kan hadiah tadi kan kita bilang ada 3 ya, salah satu adalah hadiah tadi. Boleh, nggak apa-apa. Jadi harus dipahamkan ini ya, panitia sifatnya apa tadi? Sukarela. Membantu. Sama seperti zakat fitri. Zakat fitri itu nggak dapat panitia zakat. Ini sifatnya sukarela, karena dia bukan ambil zakat. Gimana lagi, Bang? Aku mau nanya lagi nih. Silakan, tanya terus. Nih, Sat, tadi dah ketik tadi. Masalah panitia lagi nih, Sat. Kan udah apa nih?
udah apa namanya, udah disuruh panitia untuk bekerja, ya kan. Cuman dari panitia tersebut itu mengambil jatah nih, dia nggak tanpa koordinasi, dia mengambil jatahnya, misalnya torpedo misalnya gitu kan, untuk aku, kepalanya untuk aku, gitu. Baik, harus kita pahamkan sekali lagi berkaitan dengan panitia sifatnya sukarela, dan panitia itu hanya dititipkan dan diamanahkan untuk mengurus. Bukan berarti hewan-hewan yang diserahkan kepada panitia itu menjadi hak milik panitia. Tidak, itu bukan hak milik panitia. Maka apa yang tidak menjadi haknya, dia tidak boleh mengambilnya tanpa seizin yang memilikinya. Kembali kepada hukum itu saja. Maka dihindari hal-hal seperti ini. Sekali lagi kata kuncinya sukarela saja. Gitu ya, wallahu a'lam. Jadi gimana Bang Permadi? Ada lagi? Kemudian begini Ustaz, kalau seandainya misalkan saya bernazar nih Ustaz, ingin berkurban, nazar nih ceritanya Ustaz, ingin berkurban. Nah, apakah boleh saya juga sama halnya mendapatkan jatah seperti yang tadi Ustaz sebutkan begitu Ustaz? Baik, berkaitan dengan nazar ya. Jadi berkaitan dengan orang yang bernazar, kemudian dia mengambil sesuatu yang dia inginkan dari hewan kurban tadi. Jadi begini, kalau kurban itu terbagi dua, kurban sunnah dan yang kedua adalah kurban wajib. Kurban sunnah itu apa? Yaitu keinginan, niat untuk berkurban. Itu namanya kurban sunnah. Yang kurban wajib adalah bernazar untuk berkurban. Jadi kalau bernazar wajib. Ada nggak ada uang, harus. Kalau dia langgar dan dia tidak lakukan itu, maka dia berdosa besar. Kalau mau keluar dari itu, misalnya gini, Bang Permadi bernazar tahun ini kurban, ternyata nggak kurban, itu dosa besar. Kecuali bayar kafaroh. Karena nazar itu sumpah. Apa kafarohnya? Yang pertama memerdekakan budak. Nggak ada. Gimana kita mau cari budak? Kalau tidak ada, maka berpindah kepada yang kedua, puasa 3 hari berturut-turut. 3 hari tadi berturut-turut. Sanggup? Bang Peri? Berat ya. Kalau tidak, maka diganti dengan memberi makan 10 orang miskin. Nah, kasih orang miskin 10 orang untuk dia makan atau pakaian, belikan dia pakaian. Nah, itu dibolehkan. Itu gugur kewajiban nazarnya sudah. Tapi sekali lagi kita katakan hati-hati dengan bernazar karena nazar itu tidak disarankan. Kalau orang sudah bernazar dia wajib menjalankannya. Jadi ada namanya kurban wajib. Itu karena nazar. Nah, ketika dia bernazar, nazarnya itu semua hewan itu mau dinazarkan semuanya atau nadarnya itu seperti kurban biasa. Kalau misalnya seperti kurban biasa dalam hatinya saya bernadar seperti kurban biasa, maka dia boleh mengambil bagian dari itu. Tapi kalau nadarnya diberikan saya mau nadar keseluruhan atau saya mau nadar kambing, 1 ekor kambing, udah, dan dia tidak menyatakan sepertiga untuk saya, enggak, itu berarti semuanya dan dia tidak boleh makan. Itu haram kalau haram. Hukumnya. Ya. Makanya nggak usah bernadar lah, biasa saja. Tapi berkaitan dengan nadar ini, ada orang bernazar. Misalnya Bang Peri punya saudara, kemudian bernazar mau berkurban. Ternyata belum lagi Idul Adha sudah meninggal. Pertanyaannya, nazar ini gugur atau tetap dilanjutkan? Iya. Nah, itu. Kalau melanjutkan, siapa yang harus melakukan itu? Itu sama dengan misalnya sama setengah seperti ini, yang meniatkan untuk orang yang sudah meninggal nih. Ya, baik. Jadi sebetulnya sama, hanya saja ulama memberikan 2 penjelasan ya, 2 rincian. Yang pertama, ini saya kira bahasanya saya sederhanakan, hukum berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia adalah yang pertama, jika orang yang sudah meninggal tadi bernazar dan berwasiat, ya, maka itu wajib. Iya, wajib. Kalau dia dari keinginan anaknya. Nah, ini yang kedua. Ya, bagus sekali. Yang kedua yaitu keinginan anaknya sebagai bentuk bakti dan kasih sayang kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Mungkin dia merasa aku sudah bolak-balik berkurban. Gitu kan? Setiap tahun berkurban, kemudian teringat bapak sudah 5 tahun meninggal dunia, pengen membahagiakan, bolehkah saya berkurban untuk orang tua saya yang sudah meninggal itu, bapak? Maka di sini ulama berbeda pendapat.
tentang hukumnya. Wallahu alam, kalau saya pribadi merujuk kepada dua pendapat yang ada, saya pilih salah satunya. Saya pilih pendapat Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan bahwa berkurban untuk orang yang sudah meninggal itu dibolehkan karena kurban itu sama seperti sedekah. Sedekah itu boleh disedekahkan, diberikan atau diniatkan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Walaupun begitu kita hargailah ketika ada yang mengatakan tidak diperbolehkan. Karena memang ulama sendiri pun beda pendapat. Salah satunya Syekh bin Baz dengan Syekh Utsaimin, mereka berdua berpendapat yang berbeda. Satu mengatakan boleh, satu mengatakan tidak. Baik Ustaz, kemudian begini Ustaz. Tadi kan kita sedikit singgung berkenaan dengan yang sang penjagal ini Ustaz. Ya. Nah, itu yang kita sewa. Terkadang kan panitia tidak teliti begitu Ustaz. Ya. Tidak memperhatikan bahwasanya apakah si penjagal ini adalah orang yang solih atau orang yang rajin sholat begitu Ustaz. Nah gimana jikalau ternyata orang yang menyembelih itu adalah orang yang tidak sholat? Tidak sholat ya. Na'udzubillah min dzalik. Ini pertanyaan sangat menarik sekali dan ini perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Seharusnya ya setiap muslim itu harus bisa dan berani menyembelih. Berani menyembelih hewan. Siap. Harus bisa. Saya nggak berani Ustaz. Sebelum kita disembelih sama orang kafir, kita harus sampai nanti kita nggak berani menyembelih. Kan gitu ya. Itu intermezzo. Jadi intinya adalah bahwa ulama dalam masalah ini sangat tegas dan keras. Berkaitan dengan kembali kepada hukum asal, orang nggak sholat itu muslim atau kafir. Itu. Maka kalau orang tidak sholat, ini akan jatuh kepada hadits Nabi SAW. Perbedaan antara orang muslim dengan orang kafir dan orang musyrik itu cuma sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Jadi ulama-ulama salaf terdahulu sampai sekarang ini, mereka mengatakan bahwasanya orang yang sengaja meninggalkan sholat karena malas dan tidak mau sholat, maka dia kafir. Maka ketika ini ketetapan ada, walaupun ada juga pendapat mengatakan tidak sampai kafir, selagi dia masih mengakui kewajiban itu. Tapi dia malas saja. Tapi ulama mengatakan, saya pribadi juga memilih pendapat ini, karena para sahabat dan para tabi'in sepakat bahwasanya sengaja tidak sholat, terus-menerus sudah diingatkan juga nggak mau sholat, dia kafir. Jadi orang kafir kan, sembelihannya tidak sah. Maka orang yang menyembelih hewan kurban dan kesehariannya tidak sholat, maka sembelihannya tidak halal. Itu pendapat Syekh bin Baz dan pendapat Fatwa Lajnah Daimah, yaitu para ulama-ulama di Saudi Arabia tentang majelis fatwanya, mereka mengatakan orang yang tidak sholat maka sembelihannya tidak sah. Maka dari itu hati-hati. Ya, silahkan kita cari tukang jagal, tukang sembelih, tapi pastikan kehidupannya itu tidak jauh dari yang namanya ibadah sholat. Jangan sampai dia tidak sholat. Saya kira itu. Ya, saya tidak mau bermudah-mudah dalam masalah ini. Lebih bagus kita menjaga daripada kita ngambil risiko. Seperti itu. Ya, kemudian begini Ustaz, ini sering terjadi kan kalau kita membeli hewan kurban Ustaz. Ya. Terkadang juga kita nggak teliti Ustaz. Ada sebuah kejadian jikalau itu ternyata hewan yang mau kita jadikan hewan kurban itu kandangnya ternyata jadi satu dengan hewan-hewan yang haram dia dalam notabene itu seperti babi atau anjing begitu. Apakah hewan yang kita kurbankan itu tetap halal atau gimana Ustaz? Baik. Jadi kita kembali kepada hukum asal. Bukan berarti ketika anjing berteman dengan sapi, sapi berteman dengan babi atau berada di komunitas, itu lantas berubah status hukumnya menjadi najis dan haram juga. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah merincikan yang diharamkan dalam Al-Qur'an itu, salah satunya dalam hewan adalah babi. Kalau anjing itu jumhur ulama mengatakan haram hukumnya karena dia najis. Yang kedua dia bertaring. Yang ketiga dia punya kuku yang tajam, kan begitu. Jadi kalau seandainya ya itu terjadi, maka ya kita sebagai seorang muslim mencarilah yang baik. Tapi mungkin karena keadaan tidak memungkinkan, tiba-tiba sudah melihat seperti itu, ya tetap aja itu hewan tetap menjadi hewan yang halal. Sapinya halal, kambingnya halal. Ya, karena memang juga kita lihat
dibolehkan kita memelihara anjing untuk menjaga ternak. Nah, itu dia beraktivitas, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa ya kita cari yang lebih baik. Artinya tetap status hukumnya tidak berubah menjadi haram atau menjadi najis. Tetap apakah hewan tadi disama gitu, Ustaz? Nggak perlu. Kita juga nggak tahu kan, nggak tahu mau disama yang mana. Oh iya. Jadi ini penting sekali, ini menarik sekali. Kita itu melihat anjing berjalan di sekeliling rumah atau di belakang rumah. Lantas itu banyak piring gitu. Dan kita tidak melihat anjing itu menjilat piring satupun. Tapi kita datang mungkin anjingnya sudah mau beranjak pergi dan tidak nampak sama sekali. Lantas kita sibuk. Oh, ini semua harus disama. Itu namanya menyusahkan diri sendiri. Nah, menyusahkan diri sendiri. Maka kalau tidak terlihat oleh mata kita dan tidak ada indikasi bukti jelas bahwasannya dia menjilat piring atau apapun, maka tidak usah melakukan sesuatu yang tidak kita tahu. Hukumnya tetap ada. Seandainya pun dijilat karena kita tidak tahu, nggak ada masalah. Begitu mudahnya Islam ini. Nah, jangan mencari sesuatu yang tidak jelas. Itu namanya keraguan-raguan, itu dari setan. Nah, tidak diperbolehkan demikian. Kan repot kan menyamak sapi besar, gimana caranya kan? Cucinya repot ya. Ustaz, ada lagi nih Ustaz. Ya. Kejadian pengalaman. Dia anaknya belum akikah. Iya. Nah, kemudian pas kurban seperti langsung disatukan gitu. Itu bagaimana Ustaz? Jadi ini saya kira saya perluas sedikit ya. Ada anggapan bahwa orang yang orang yang tidak diakekahkan ketika dia masih kecil, ini anggapan sebagian masyarakat. Dan ini perlu kita luruskan. Anggapannya bahwa ketika dia masih kecil dulu belum diakekahkan, lantas sekarang dia mau berkurban, maka dianggap kurbannya tidak sah. Jadi harus akikah dulu baru kurban. Itu tidak benar. Karena tidak ada keterkaitan hubungan antara akikah dengan kurban. Akikah itu beban orang tua, kurban beban kita masing-masing. Jadi kalau kita tidak diakikahkan dulu, maka kurban kita tetap sah. Silahkan berkurban. Jangan jadi alasan. Dulu belum akikah, maka nggak bisa kurban. Itu salah besar. Tidak ada dalil. Ya justru itu mempersulit dan menghilangkan hukum asal. Dan itu nggak boleh. Nah, kaitannya dengan menggabungkan antara kurban dengan akikah. Nggak bisa. Tidak bisa. Akikah itu beban orang tua. Kurban itu beban diri kita sendiri. Nggak bisa. Hanya saja ulama ada yang mengatakan akikah itu boleh dilakukan sendiri walaupun kita sudah dewasa, itu tapi pendapat yang lemah. Saya pilih pendapat Imam Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa batas terakhir akikah itu adalah ketika baligh. Kalau sudah baligh, maka tidak perlu diakikahkan oleh orang tuanya dan tidak perlu akikah sendiri. Lucu juga Ustaz ya, ketika sudah dewasa Makanya akikah sendiri kan. Ya walaupun begitu ada juga ahlul ilmi, ulama yang mengatakan demikian. Jadi, karena istilahnya sedekah gitu loh. Orang sedekah aja kok. Gitu. Jadi bagaimana misalnya saya sering kali itu kan posisinya jadi panitia. Ya pernah juga gitu. Apa sikap kita seperti itu Ustaz? Apakah kita kasih penjelasan sama dia, apakah kita tidak menerima, atau cuma Ustaz kira-kira? Ketika dia menggabungkan itu ya. Iya, Ustaz. Ya setidaknya kita berikan penjelasan saya kira. Pilih saja dia mau akikah atau kurban. Itu saja. Kalau misalnya mau akikah, nggak apa-apa. Campurin aja, nggak apa-apa. Karena hewan akikah dengan kurban ini tata cara pelaksanaan dan pembagiannya sama. Sama. Akikah dan kurban itu sama. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk dihadiahkan, sepertiga untuk disedekahkan. Itu aja. Ustaz, ini nggak terasa kita ngobrol. Ya, ini Masya Allah. Alhamdulillah. Sudah setengah jam lebih Ustaz. Masya Allah. Sudah diingatkan tanya lagi tadi. Lain waktu. Pertanyaannya kita buat lagi. Insya Allah kita buat lagi. Baik, untuk pemirsa dimanapun Anda berada, silakan jikalau ada pertanyaan seputar dengan ibadah kurban ini, silakan nanti disampaikan di kolom komentar Ustaz ya. Ya, atau mungkin bisa juga dicantumkan nomor WA, nanti bisa kita dikirimkan situ, nanti kita bisa jawab pada pertemuan yang akan datang. Baik, insya Allah seperti itu. Jadi silakan nanti di channel YouTube kita ya, itu ada di channelnya Ramdhani Official. Silakan di follow, di subscribe, di share dan seterusnya. Insya Allah nanti iya.
Jangan lupa. Ini diskusi kita bertiga tadi nih sampai Apa-apa. luar biasa. Ya. Ya, don't forget it untuk like, subscribe, dan jangan lupa di share. Jikalau ini info ini atau dakwah ini juga menambah wawasan kita bersama dan insya Allah nanti juga menambah wawasan saudara-saudara kita, silakan di share kepada saudara-saudara kita dan teman-teman kita. Insya Allah ini juga sudah menjadi amalan kita semua Ustaz ya. Insya Allah ini juga dakwah pribadi harusnya kita sampaikan ya Ustaz ya. Ya, siap. Baik. Harus seperti itu. Terima kasih Ustaz Ramdhani sudah menemani kita Barakallahu selama fikum. 30 menit tadi ini ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Insyaallah Mudah-mudahan bermanfaat. Beliau ini sehat-sehat. Insyaallah. Jadi biar kita terus Allahumma amin. siar dakwah kita. Insyaallah, Islam. insyaallah. Jangan Baik. lupa like and subscribe. Oke, apa? Nah. Like? Like and subscribe. Susah ngucapinnya ya. Susah ya. Saya terbiasa dulu nggak di luar negeri, Sat. Masya Oh Allah. iya. Barakallahu fikum. Baik pemirsa, hadirin sekalian, terima kasih setelah menemani kita sampai akhir ini. Insyaallah kita akan bertemu di lain kesempatan dan lain waktu. Insyaallah kita tetap akan istiqomah berdakwah melalui media ini karena tagline kita bagaimana Ustaz? Menebar dakwah meraih jannah. Masya Allah. Untuk Itu harapan menggapai kita. Surga. surga insyaallah. Amin, ya rabbal alamin. Baik, terima kasih atas segala kesempatannya dan terima kasih telah menyaksikan kita semua. Kami izin mohon undur diri dan jangan lupa like dan subscribe and share. Jangan lupa. Terima kasih. Ilalikum ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.